setelah melalui proses perburuan dan penyelidikan yang panjang selama 4 tahun, Satgas Operasi Damai Kartens akhirnya berhasil menangkap DPO kasus penyerangan 11 tenaga kesehatan di Kiwirok. Kabar terbaru datang dari Papua. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens kembali mencatat perkembangan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah Pegunungan Bintang. Seorang buronan utama, Maam Taplo, akhirnya berhasil ditangkap setelah melarikan diri selama 4 tahun. Maam Taplo merupakan anggota KKB Kodap 15 Ngalum Kupel dan dikenal sebagai pelaku utama dalam insiden penyerangan tenaga kesehatan atau nakes di Kiwirok pada 13 September 2021 silam. Dalam kejadian tersebut, seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani menjadi korban penganiayaan berat hingga meninggal dunia. Penangkapan terhadap Maam Taplo dilakukan pada Sabtu 22 November 2025 sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Timur di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom. Operasi gabungan Satgas Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang telah dilakukan sejak 2021. Maam Taplo tercatat dalam daftar pencarian orang dan terhubung dengan sejumlah laporan kejahatan yang menargetkan masyarakat sipil maupun aparat. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui sempat meninggalkan Kiwirok menuju Jayapura pada Agustus 2025 dengan alasan berobat. Ia bahkan menggunakan surat rujukan Puskesmas Kiwirok untuk mendapat perawatan di sebuah rumah sakit di Papua Nugini. Setelah ditangkap, Maam Taplo langsung dibawa ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sementara itu, data Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua Tengah menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 tercatat sedikitnya 72 aksi kekerasan yang dilakukan KKB di berbagai wilayah. Rentetan serangan tersebut menyebabkan 49 orang meninggal dunia dan 41 lainnya luka-luka. Memasuki November, aparat keamanan kembali mencium adanya peningkatan gerakan masif sejumlah kelompok bersenjata. Menyikapi hal ini, Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambah 2 batalion Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah Papua. Dengan demikian, total 4 batalion kini dikerahkan untuk mendukung Operasi Damai Kartens. Kapolri menegaskan bahwa Brimob sebagai pasukan terlatih harus berada di garis depan dalam menghadapi ancaman bersenjata di area hutan dan pegunungan Papua. Ia juga menekankan pentingnya menggabungkan strategi hard approach untuk menghadapi kelompok bersenjata dengan soft approach untuk melindungi dan merangkul masyarakat sipil. Dalam paparan data yang disampaikan kepada pers, wilayah Intan Jaya tercatat sebagai daerah dengan jumlah insiden terbanyak, yakni 21 aksi KKB sepanjang Agustus hingga Oktober. Disusul Puncak Jaya dengan 14 insiden dan Nabire dengan 10 insiden. Kabupaten lain seperti Puncak, Dogiai, Deyai, Paniai, hingga Mimika juga menjadi area terdampak. Korban jiwa terbagi dari berbagai pihak. 3 anggota TNI meninggal dunia dan 10 luka-luka. Sementara dari Polri, 6 personel gugur dan 6 terluka. Adapun masyarakat sipil menanggung dampak terbesar, yakni 21 korban meninggal dan 26 luka-luka. Polda Papua Tengah juga mencatat adanya keberhasilan operasi gabungan yang melibatkan Brimob, Kopassus, Satgas Damai Kartens, dan pasukan Habema. Dari operasi tersebut, 19 anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas, termasuk 5 komandan dan 1 panglima organisasi. Rangkaian aksi yang dilakukan KKB meliputi pembakaran fasilitas umum, penembakan, kontak tembak, penganiayaan, hingga pembunuhan. Aparat menegaskan komitmen mereka untuk terus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata, menjaga keselamatan masyarakat, serta memulihkan stabilitas keamanan di wilayah Papua. Kombes Pol Ayub Andrianto Marcelino Masengi, Karo Operasional Polda Papua Tengah, menegaskan
bahwa fokus utama aparat adalah memastikan masyarakat sipil tetap terlindungi di tengah situasi keamanan yang dinamis. Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan tatap muka bersama insan pers di Nabire pada Jumat, 21 November 2025. Pemerintah berharap operasi keamanan yang terus ditingkatkan dapat memulihkan situasi Papua secara bertahap, sekaligus mendorong penguatan dialog dan pendekatan sosial demi terciptanya kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.